Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sakia Rahmat dengan NIM 231091111200018 dari angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem muskuloskeletal, yaitu terkait struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, kemudian anatomi muskuloskeletal regional, tepatnya di regio thoracis dan juga membri superioris, dan di bagian regio abdominis, pelvis, perinei, dan juga membri inferioris, serta vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal itu sendiri. Kemudian langsung saja di sini untuk fungsi dari sistem muskuloskeletal itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu untuk mendukung dan melindungi tubuh serta organ-organ tubuh. Selanjutnya membentuk postur tubuh. Kemudian ada untuk melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh. Terus untuk memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan juga pergerakan pada tubuh. Selanjutnya yaitu anatomi muskuloskeletal regional, tepatnya di regio thoracis. Nah, thoracis ini dia itu merujuk pada struktur muskuloskeletal di area dada, termasuk di bagian tulang rusuknya dan juga di bagian otot-ototnya. Bagian pertama itu untuk bagian tulang-tulang rusuknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampak anterior atau tampak bagian depan dari dada. Di sini terlihat jelas adanya klavikulanya. Kemudian juga terlihat di sini ada skapula, namun tidak terlihat jelas struktur depan dari skapulanya. Hanya terlihat jelas struktur dari samping skapulanya. Bagian atas ini dia disebut dengan processus coracoideus. Kemudian tengah bulat yang berwarna biru ini dia disebut dengan cavitas glenoidalis. Kemudian di bawahnya yang ini dia disebut dengan column. Dan bagian yang cekung kayak gini itu dia disebut dengan incisura. Serta di bagian ini, bagian dalamnya itu dia disebut dengan fossa subscapularis. Nah, selain itu di bagian tampakan anteriornya itu juga dia terdapat incisura jugularis. Incisura jugularis itu yang ini. Selanjutnya di bawah dari incisura jugularis, yaitu bagian yang ini, dia itu disebut dengan manubrium. Nah, selain manubrium dia itu ada kayak badan, yang ini dia itu disebut dengan korpus. Nah, pertengahan dari korpus dan juga manubrium itu ada tampak garis yang ini, dia itu disebut dengan angulus. Kemudian di bawah dari si korpus itu ada kayak ekor, dia itu disebut dengan processus sphenoideus. Nah, satu kesatuannya itu dia disebut dengan sternum. Selain itu di bagian tampakan anterior atau tampakan depannya juga terlihat jelas koste 1-nya, 2, 3, 4, 5, dan juga seterusnya. Selanjutnya yang ini gambaran tampak posterior atau tampakan belakang, bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia tuh terlihat jelas struktur bagian depan dari si skapula itu sendiri. Nah, di bagian atas sini yang bagian kecilnya itu dia disebut dengan fossa supraspinata. Sedangkan bagian besar yang ini dia tuh disebut dengan fossa intraspinata. Nah, di tengah-tengah dari fossa supraspinata dan infraspinata itu, yang tepatnya yang ini, dia itu disebut dengan spina. Kemudian satu kesatuannya itu disebut dengan scapula. Nah, selanjutnya di tampakan bagian belakang itu sendiri juga terlihat
bagian-bagian dari costenya itu sendiri. Nah, di bagian sini itu dia ada kaput dari si costenya. Kemudian yang ini dia adalah kolom dari si costenya itu sendiri. Lalu yang ini itu adalah tuberkulum dari si costenya itu sendiri. Lalu yang ini adalah angulus dari costenya itu. Terus yang terakhir yaitu yang ini adalah korpus dari si costenya itu sendiri. Selanjutnya kita next ke bagian otot dari torakis itu sendiri. Nah, di sini otot yang ini disebut dengan musculus sternocleidomastoideus. Untuk bagian dalam tanpa dilapisi kulitnya itu untuk musculus sternocleidomastoidusnya dia itu yang ini. Selanjutnya untuk musculus deltoideomastoidusnya di bagian tampakan yang ada kulitnya itu dia yang ini, yang gede ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya corpus sterni. Corpus sterni itu yang ini. Untuk di bagian yang tampakan yang tidak dilapis dengan kulit, untuk corpus sterni itu dia yang ini. Selanjutnya di sini juga terlihat adanya musculus serratus anterior. Untuk di bagian sini untuk musculus serratus anteriornya itu dia yang ini dan ini. Nah, kemudian otot yang ini itu dia adalah musculus rectus abdominis. Untuk yang di bagian sini untuk musculus rectus abdominisnya itu dia yang ini dengan yang ini. Nah, di tengah-tengah dari si musculus rectus abdominis itu dia ada celah yang ini, itu disebut dengan linea alba. Sedangkan pada gambar ini untuk linea albanya itu dia yang ini. Kemudian di sini juga terlihat adanya musculus trapezius. Untuk di bagian yang dilapisi dari si kulit untuk musculus trapeziusnya itu dia yang ini. Selanjutnya untuk di bagian membri superioris. Untuk dari bagian membri superioris itu dia mencakup bagian lengan atas, kemudian lengan bawah dan juga bagian tangan. Yang dimana bagian-bagian ini itu dia sangat penting untuk membantu kita dapat beraktivitas sehari-hari. Nah, pada gambar ini gambar yang pertama atau tampakan anterior atau tampakan depannya, gambaran ini dia yang masih dilapisi oleh kulit. Di sini terlihat ada otot trapeziusnya yang ini. Kemudian ini adalah clavicula. Nah, yang ini adalah acromion. Ini adalah otot deltoideusnya. Kemudian yang ini dia itu adalah si sulcus deltoidopectoralis. Kemudian untuk yang ini dia adalah musculus bicep brachii. Kemudian untuk yang ini dia adalah musculus brachioradialis. Terus di bagian ini dia itu disebut dengan eminentia tenaris. Nah, untuk bagian yang ini itu disebut dengan musculus flexor carpi radialis, sedangkan di bagian ujung sini itu dia disebut dengan musculus flexor carpi ulnaris. Lalu di bagian telapak tangan ini dia ada struktur yang disebut dengan linea longitudinalis radialis, dia itu yang ini. Kemudian yang ini
dia itu disebut dengan linea digitalis distalis. Lalu yang di tengah-tengah itu dia disebut dengan linea digitalis medialis. Terus yang di bawah sini disebut dengan linea digitalis proximalis. Dan yang ini garis ini disebut dengan linea palmaris proximalis. Jadi yang ini dia ini adalah linea digitalis distalis, terus ini adalah linea digitalis medialis, lalu yang ini dia disebut dengan linea digitalis proximalis. Kemudian garis yang ini dia tuh disebut dengan linea palmaris proximalis. Selanjutnya untuk bagian tampakan belakangnya dari si lengan sampai ke tangan itu sendiri. Di sini dia terlihat jelas adanya si musculus triceps brachii-nya. Kemudian juga di sini terlihat musculus brachioradialis. Dan yang ini adalah musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, uniknya dia di bagian belakang ada si olecranon yang ini. Kemudian yang ini itu adalah musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian yang ini adalah musculus extensor carpi ulnaris. Lalu yang ini adalah vena cephalica. Kemudian yang di bagian tangannya itu sendiri, yang di bagian sini dia namanya musculus extensor digitorum. Kemudian yang di tengah-tengah ini, yang ini dia disebut dengan articulationes interphalangia proximalis. Jadi kalau misalkan dia di tangan, contohnya kayak gini. Nah, di bagian atas sini yang ini. Nah, dia itu disebut dengan articulationes interphalangia distales. Kemudian bagian yang ini, yang di tengah ini dia disebut dengan articulationes interphalangiae proximales. Kemudian bagian struktur-struktur yang ini itu disebut dengan musculus extensor digitorum. Kemudian lanjut untuk di bagian tulang-tulangnya itu sendiri. Nah, di bagian ini tadi si scapulanya, kemudian ini claviculanya. Nah, dia yang ini adalah tulang humerus. Nah, di tulang humerus ini di bagian atas yang ini dia disebut dengan caput humeri. Kemudian celah yang ini itu antara scapula dan caput humeri itu dia disebut dengan cavitas glenoidalis. Kemudian di sini terdapat tuberculum majus dan tuberculum minus. Selanjutnya ada yang disebut dengan Selanjutnya terdapat juga kolum chirurgicum yang ini. Kemudian bagian yang ininya itu disebut dengan sulcus intertubercularis. Bagian yang di depan sini disebut dengan crista tuberculi majoris, sedangkan yang di bagian belakangnya crista tuberculi minoris. Terus yang menonjol keluar ini dia disebut dengan tuberositas deltoidea. Nah, kemudian bagian yang di ujung sini dia disebut dengan crista supracoindalis lateralis, sedangkan yang di sini dia adalah crista supracondylaris medialis. Kemudian bagian unik yang berbentuk seperti ini.
Nah, untuk bagian depan ini dia disebut dengan trochlea humeri. Kemudian yang di tengah ini dia disebut dengan fossa coronoidea. Terus yang di bagian ini adalah epicondylus lateralis. Kemudian bagian cekung atau lubang yang di sini, kemudian bagian yang masuk seperti ini itu dia disebut dengan condylus medialis, sedangkan yang di bagian sini adalah condylus lateralis. Dan yang terakhir di bagian belakang sini yang mendekati dengan tubuh dia disebut dengan epicondylus medialis. Selanjutnya ini untuk bagian dari otot-ototnya, ada origo dan juga insersionya. Kemudian yang ini itu sama dengan yang ini tadi. Selanjutnya ini terkait klavikula kanannya. Ini untuk tampakan bagian atasnya. Dia di ujung sini ada ekstremitas acromialis, kemudian yang ini adalah ekstremitas ternalis. Sedangkan yang di bagian bawah ini dia tampakan bawahnya, di bagian permukaan bawahnya itu dia ada struktur yang disebut dengan linea trapezoidea yang ini. Dan juga terlihat ada si tuberculum conoideumnya dan ada si sulcus musculis subclavii. Sedangkan tampak superiornya tadi cuman ada 3 bagian yang bisa dilihat, yaitu bagian ekstremitas acromialis, corpus clavicula, dan ekstremitas ternalis. Bedanya di situ. Kemudian ini untuk otot-ototnya, di bagian superior terdapat otot musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Sedangkan di bagian inferior dia terdapat musculus subclavius, kemudian musculus pectoralis major, kemudian ada musculus sternohideus dan musculus deltoideus. Selanjutnya untuk gambaran ini, di sini tulang ulna dan juga tulang radiusnya pada posisi supinasi atau tampak anterior, tampak bagian depannya. Di sini dia ada olecranon. Kemudian bagian yang ini dengan ini itu disebut dengan incisura trochlearis. Kemudian untuk bagian yang ini dia disebut dengan caput radii. Di bawah dari caput yang ini dia disebut dengan column radii. Kemudian yang tampak seperti ini dia disebut dengan tuberositas radii. Sedangkan yang di sebelahnya dia disebut dengan tuberositas ulna. Kemudian tulang yang ini tuh disebut dengan radius, sedangkan tulang yang ini disebut dengan ulna. Nah, di radius ini dia ada kayak lubang kecil, yang ini mirip lubang, itu disebut dengan facies anterior. Kemudian bagian bawahnya dia disebut dengan processus styloideus radii. Sedangkan di bagian bawah ulna disebut dengan processus styloideus ulna. Nah, bedanya dari si ulna dan radius ini terlihat di sini bahwa si radius ini mempunyai ujung bagian bawahnya itu yang lebih lebar dibandingkan dengan si bagian ulna. Oke. Kemudian di sini untuk perbedaan yang sangat menonjol juga di bagian
permukaan persendiannya untuk radius itu dia di sini ada seperti dua lubang gitu. Dia yang ini disebut dengan persendian dengan os Carpeideum, sedangkan yang satunya persendian dengan os lunatum. Terus yang ini dia disebut dengan processus styloideus radii. Sedangkan pada ulna dia itu cuman satu yang disebut dengan processus styloideus ulnae. Kemudian ada suatu struktur di tengah-tengah yang kayak penghubung dari radius dan ulna itu disebut dengan incisura ulnaris. Selanjutnya di sini untuk bagian otot-otot dari si membri superioris. Nah, ini untuk otot musculus triceps brachii-nya. Ini ada musculus brachioradialis yang ini. Kemudian bagian yang ini adalah musculus extensor carpi radialis longus. Kemudian yang ini adalah olecranon. Terus bagian yang ini dia adalah musculus anconeus. Bagian yang ini adalah musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian bagian yang ini dia adalah musculus extensor carpi ulnaris. Sedangkan bagian yang ini dia adalah musculus extensor digitorum. Lalu bagian yang di tengah-tengah ini adalah musculus extensor digiti minimi. Terus bagian yang ini dia adalah musculus abductor pollicis longus. Di bawahnya adalah musculus extensor pollicis brevis. Kemudian yang ini adalah musculus carpi radialis brevis. Di belakangnya adalah musculus extensor carpi radialis longus. Nah, kemudian di bagian sini terdapat musculus abductor pollicis longus. Yang ini adalah musculus extensor pollicis brevis. Ini musculus extensor pollicis longus. Kemudian di sini untuk gambar yang ini dia di sini ada otot hipotenarnya, ada otot hipotenarnya, lalu ini otot tenarnya, dan yang ini adalah aponeurosis palmaris. Kemudian yang selanjutnya ini tampak gambaran dari si palmar atau telapak tangan. Nah, bagian yang di atas sini dia disebut dengan phalanges distal. Kemudian bagian yang tengah ini dia disebut dengan phalanges benia. Kemudian yang ini dia adalah phalanges proximal. Kemudian yang di bagian bawah ini dia adalah ossa metacarpi. Kemudian yang di bagian bawah sini dia disebut dengan ossa carpi. Selanjutnya ini untuk bagian otot-otot yang ada di telapak tangan. Ini tampak bagian depannya. Di sini ada musculus intereus dorsalis 1, kemudian yang ini dia adalah musculus abductor pollicis. Terus yang ini dia adalah musculus pollicis brevis. Lalu yang ini adalah musculus abductor pollicis brevis. Dan yang ini dia adalah musculus pronator quadratus. Selanjutnya untuk bagian belakangnya
Di sini terlihat adanya musculus abductor digiti minimi, dan yang ini musculus abductor pollicis brevis, sama yang ini dia itu adalah musculi interossei dorsales. Selanjutnya ke bagian anatomi muskuloskeletal regional abdominis. Nah, untuk abdominis ini dia itu bagian perut yang dimana tuh dia terdiri dari otot-otot perut yang berfungsi untuk menjaga postur dan juga membantu gerakan tubuh. Nah untuk abdominis ini di sini dia tampak terlihat adanya musculus pectoralis major atau musculus pectoralis yang besar, yang ini. Kemudian otot yang ini ke bawah itu disebut dengan musculus latissimus dorsi. Lalu untuk otot yang ini sampai otot ini sama ini itu adalah musculus serratus anterior. Lalu di bagian yang ini dia itu adalah musculus obliquus externus abdominis. Selanjutnya untuk bagian otot yang ada di dalam sini dia adalah musculi intercostales externi, di bagian otot-otot yang berada di bagian dari tengah-tengah dari si ruang interkostal. Selanjutnya yang otot yang ini itu dia adalah aponeurois musculi obliqui externi abdominis. Lalu untuk otot yang ini dia adalah musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang ini dia adalah spina iliaca anterior superior. Selanjutnya untuk di bagian ini sama yang bagian ini dia itu disebut dengan vagina musculi recti. Terus di bagian tengah-tengah ini sama yang telah saya sebutkan sebelumnya itu disebut dengan linea alba. Kemudian untuk otot yang ini itu disebut dengan musculus rectus abdominis. Selanjutnya di tengah-tengah dari musculus rectus abdominis itu disebut dengan intersectio tendinae. Lalu untuk otot yang ini dia disebut dengan musculus obliquus internus abdominis. Selanjutnya untuk gambar yang di sebelahnya yang ini, di sini dia terlihat adanya si processus sphenoideusnya. Kemudian lanjut ke bagian anatomi dari muskuloskeletal regio pelvis dan juga perineum, di mana regio ini dia tuh berperan dalam menopang organ-organ panggul serta fungsi reproduksi dan juga ekskresi. Untuk gambar yang ini itu adalah bagian untuk perempuan. Ini bagian yang ini dia potongan sagital. Nah, untuk di potongan sagital itu sendiri dia terlihat di sini adanya ureternya. Kemudian di sini organ yang ini itu disebut dengan tuba uterina. Kemudian di dalam tuba uterina di bawahnya yang berbentuk bulat seperti bulat ini dia disebut dengan ovarium. Nah, kemudian ada yang kayak menjalar atau kayak ekor di bagian si ovarium itu dia disebut dengan lingua ovarii. Nah, selanjutnya di sini yang ini itu ada organ yang disebut dengan ureter. Kemudian untuk yang ini dia adalah
rektum. Selanjutnya untuk organ yang ini dia adalah peritoneum. Selanjutnya yang organ inilah yang disebut dengan vesika urinaria. Lalu untuk organ yang ini adalah vagina. Kemudian untuk organ yang di bawah ini, yang dua ini adalah musculus sphincter ani externum. Nah, di vagina itu dia ada dua struktur. Yang pertama ada labia minore atau labia minore itu yang kecil, yang ini. Kemudian ada bagian yang lebih besarnya yang disebut dengan labium majus. Kemudian ini potongan sagittal pada bagian median atau bagian tengah-tengahnya. Di sini terlihat adanya, sangat terlihat jelas organnya dibanding dengan potongan paramedian tadi. Di sini terlihat ada promontoriumnya, kemudian ada ureternya, kemudian di sini ada lingua suspensorio ovarii, lalu tube uterinanya, lalu ada ovariumnya, kemudian ada corpus uterinya, kemudian di bagian atas sini adalah fundus uterinya, kemudian di sini ada si sphincter dari uretra. Kemudian yang ini ada uretranya, lalu ini terlihat ada sphincter uretra. Lalu yang ini adalah simpisis pubicanya. Nah, terlihat juga di bagian potongan median dari sagittal ini dia ada crus clitoridis yang ini. Kemudian di sini juga terlihat adanya si pica rectouterina. Kemudian yang ini adalah exavatio vesicouterina. Kemudian yang ini bagian ini adalah fornix vagina pars posterior. Kemudian yang ini adalah fornix vagina pars anterior. Kemudian ini terlihat gambaran anus dan juga ostium vaginanya. Kemudian ini untuk struktur kepemilikan laki-laki. Nah, ini bagian atas. Di bagian atas ini dia ada potongan paramedian sagittal. Nah, di sini dia terlihat ada si arteri vena iliaca externa. Kemudian di sini ada musculus rectus abchion. Terus di sini juga terlihat adanya testis. Kemudian yang ini dia adalah fascia spermatica externa. Terus yang ini adalah tunica dartos scroti. Kemudian yang ini kayak selang gitu, dia disebut dengan ductus deferens. Kemudian bagian yang ini dan juga bagian yang ini disebut dengan vesika urinaria. Lalu untuk bagian yang ini dia disebut dengan ureter. Kemudian untuk bagian yang bulat ini kayak kacang hijau, dia itu disebut dengan vesicula glandula seminalis. Kemudian pada laki-laki juga terdapat rectum yang ini. Nah, dan masih banyak lainnya. Kemudian di bagian potongan sagittal pada bagian mediannya itu dia di sini terlihat adanya urachus. Dan di sini juga dia terlihat jelas adanya si vesika urinarianya. Terus di ujung ini dia adalah fascia vesicalis. Ini adalah bentuk dari rektumnya.
Oke, kemudian untuk yang bagian ini dan juga bagian ini itu disebut dengan musculus sphincter urethrae. Terus bagian yang ini dia disebut dengan musculus bulbus sponghiosus. Terus bagian yang di bawahnya ini dia disebut dengan fascia perineum profunda. Di bawah dari fascia perineum profunda, tepatnya bagian yang ini, itu disebut dengan fascia perinei superficialis. Kemudian yang ini dia disebut dengan spectrum scroti atau scrotale. Lalu untuk bagian yang ini dia disebut dengan fossa navicularis. Nah, bagian paling bawah ini dan juga bagian ini dia disebut dengan glans penis dan ostium urethrae externum. Selanjutnya ke bagian dari anatomi muskuloskeletal regional membri inferioris. Di bagian membri inferioris ini dia itu terdiri dari paha, tungkai bawah dan juga kaki, yang dimana bagian inilah yang merupakan bagian utama untuk dapat menopang berat tubuh dan yang memungkinkan kita dapat berjalan. Nah, di sini untuk gambar ini dia tampak bagian lateralnya atau bagian yang menjauhi tubuh. Ini dia terdapat linea glutea anterior, kemudian yang ini linea glutea inferior, lalu yang ini linea glutea posterior. Kemudian untuk yang ini disebut dengan spina iliaca posterior superior, sedangkan yang ini adalah spina iliaca posterior inferior. Kemudian bagian yang ini dia disebut dengan incisura ischiadica major. Lalu bagian yang ini dia disebut dengan corpus ossis ilii. Lalu ujung yang kayak runcing ini disebut dengan spina ischiadica. Terus yang melengkung ke dalam disebut dengan incisura ischiadica atau ischialis minor. Kemudian bagian yang ini dia disebut dengan corpus ossi ischii. Lalu untuk bagian yang ini dan juga bagian yang ini dia disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian untuk bagian yang seperti ini disebut dengan rumus ossis ischiadicum. Kemudian lubang yang di tengah-tengah ini disebut dengan foramen obturatorum. Nah, di samping dari ramus ossis ischii yang bagian ini dia disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Kemudian yang ini dia disebut dengan crista obturatoria. Nah, selanjutnya yang ini dia disebut dengan acetabulum. Untuk bagian yang ini dia disebut dengan acetabulum. Kemudian untuk bagian yang ini disebut dengan facies lunatum. Bagian yang ini dia disebut dengan incisura acetabuli. Terus untuk bagian yang ini dia adalah spina iliaca anterior inferior, sedangkan bagian yang ini dia adalah spina iliaca anterior superior. Lalu bagian yang tengah ini dia disebut dengan ala ossis ilii facies glutea. Nah, untuk bagian ini dia itu disebut dengan crista iliaca. Bagian atas disebut dengan crista iliaca linea intermedia. Kemudian bagian yang ini dia disebut dengan crista iliaca tuberculum iliacum. Lalu yang ini disebut dengan labium. Crista iliaca labium externum. Selanjutnya untuk tampak medialnya atau tampak yang mendekat ke tubuh, di sini terlihat adanya tuberositus iliaca yang ini. Kemudian di sini
ada yang namanya facies auricularis. Nah, di ujung dari facies auricularis itu ada yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya, bagian yang mencekung ke dalam ini dia disebut dengan incisura ischiadica major. Kemudian bagian yang menonjol keluar itu disebut dengan spina ischiadica. Lalu bagian yang ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Kemudian ini adalah foramen ovale-nya. Ini adalah si ramus osis ischii. Kemudian yang ini dan yang ini dia adalah tuber ischiadicum. Nah, di sini juga ada terdapat linea arcuata yang ini. Kemudian terdapat adanya eminentia iliopubica. Nah, di sini juga di bagian medial tampak adanya pecten osis pubis. Sama di sini terlihat adanya facies symphysialis. Kemudian untuk di bagian tulangnya itu sendiri yang tampak anteriornya. Nah, di bagian sini yang bagian besar ini dia disebut dengan caput osis femoris. Kemudian ada yang seperti lubang kecil di bagian caput osis femoris itu dia disebut dengan fovea capitis osis femoris. Kemudian di bagian lubang kecil yang ini dia disebut dengan column osis femoris. Kemudian bagian yang menonjol di bawah sini itu disebut dengan trochanter minor. Selanjutnya trochanter majornya itu bagian yang di atas sini yang menonjol itu. Nah, ini untuk badannya. Selanjutnya ini adalah bagian dari lateral epicondyle dan ini adalah patellar surface. Sedangkan yang di sebelahnya itu dia bentuknya seperti ini, dia ke dalam, itu disebut dengan fossa intercondylar. Kemudian di sini dia terdapat adanya popliteal surface. Sama terlihat adanya foramen nutrient. Nah, di bagian sini juga dia terlihat adanya si tubercle kuadrat. Terlihat adanya kuadrat tubercle. Kemudian untuk bagian yang ini dia disebut dengan crista intertrochanterica. Kemudian bagian yang sangat menonjol ini dia disebut dengan trochanter minor. Selanjutnya untuk di bagian dari di bawah dari trochanter minor itu dia ada yang disebut dengan linea pectinea. Selanjutnya ini untuk tulang tibia dan juga tulang fibulanya. Tampak bagian depannya seperti ini, sedangkan tampak bagian belakangnya seperti ini. Nah, untuk tampak bagian depannya itu dia di sini terlihat adanya tulang. Untuk tampak bagian depannya, untuk tulang yang besar ini dia disebut dengan tulang tibia, sedangkan tulang yang kecil ini dia disebut dengan tulang fibula. Nah, di sini terlihat ada di bagian atas dari tulang tibia itu yang kayak puncuk, dia tuh disebut dengan medial intercondylar tubercle. Kemudian yang ini
disebut dengan tibial tuberosity. Sama kemudian di bagian belakang sini dia disebut dengan interosseous border. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya yang ini dia disebut dengan medial malleolus. Kemudian di bagian dalam dari medial malleolus itu dia ada articulator face of medial malleolus. Kemudian di bawahnya terdapat inferior articular surface. Kemudian untuk di fibula itu dia untuk bagian yang ini dia disebut dengan lateral malleolus. Kemudian bagian yang di belakang dari lateral itu dia ada articular face of lateral malleolus. Kemudian ini untuk tampakan bagian belakang dari tulang tibial dan fibulanya. Untuk tampakan belakangnya di sini terlihat jelas struktur superior articular surface-nya, dan di sini juga terlihat adanya soleal line. Selanjutnya di sini untuk bagian plantarnya atau bagian dari telapak kakinya. Ini untuk bagian tampakan dorsalnya. Nah, ini terlihat di sini adanya fibular trocheal. Kemudian untuk struktur yang ini adalah badan dari calcaneus. Kemudian yang ini adalah tubercle lateral. Kemudian yang ini adalah tubercle mid. Kemudian untuk gambar yang ini tuh disebut dengan cuboid. Kemudian yang ini disebut dengan metatarsal bones. Sedangkan yang ini disebut dengan phalanges. Ini adalah phalanges proxima, ini adalah phalanges median, kemudian ini adalah phalanges distal. Sedangkan untuk bagian plantarnya, dia di sini terlihat adanya navikular yang ini, kemudian bagian cuboid dari tuberositisnya yang ini, kemudian juga ada terlihat metatarsal bones yang ini, sama di sini dia terlihat jelas adanya sesamoid bones bagian medial dan juga bagian dari lateralnya. Nah, kemudian ini untuk tampak lateralnya, dia di sini terlihat adanya talus yang ini, talus, dan juga terlihat adanya calcaneus. Ini adalah cuboid navicular. Nah, yang ini disebut dengan transverse tarsal joint. Dari sini ke sini dia disebut dengan phalanges. Kemudian ini di atas phalanges ada metatarsal bones. Nah, untuk yang ini, struktur yang ini dia disebut dengan grover fibularis longus tendon. Nah, kemudian untuk tampakan medialnya, dia di sini terlihat lebih sedikit daripada tampakan dari lateralnya. Di sini dia terlihat juga ada talus, kemudian ada calcaneus, ada phalanges dan metatarsal bones. Nah, di sini di tampak medialnya dia terlihat adanya sesamoid bone. Selanjutnya untuk bagian ototnya itu sendiri, otot bagian kaki, otot yang ini disebut dengan musculus iliacus. Kemudian yang ini dia adalah musculus psoas major. Untuk yang ini dia adalah musculus tensor fascia lat.
untuk otot yang ini disebut dengan musculus sartorius, sedangkan otot yang ini disebut dengan musculus pectineus. Lalu untuk otot yang ini disebut dengan musculus adductor longus. Kemudian otot yang kecil di belakang ini disebut dengan musculus gracilis. Nah, untuk otot ini dan ini disebut dengan musculus quadriceps femoris. Kalau satuannya yang ini disebut dengan musculus vastus lateralis, sedangkan yang di tengah kita sebut dengan musculus rectus femoris, dan yang di sini disebut dengan musculus vastus medialis. Kemudian di sini terdapat adanya musculus fibularis longus, dan di bagian sini terdapat musculus gastrocnemius caput mediale. Terus di tengah-tengah sini terdapat musculus tibialis anterior. Kemudian yang ini terdapat musculus soleus, dan yang ini adalah musculus extensor digitorum longus, serta ada musculus extensor hallucis longus. Kemudian untuk tampak belakangnya, di sini untuk musculus gluteus mediusnya dia yang ini. Kemudian untuk musculus gluteus maximus dia yang gede ini. Kemudian untuk bagian yang ini dia disebut dengan musculus gracilis, sedangkan untuk otot yang bagian ini dia disebut dengan musculus semimembranosus. Dan untuk otot yang ini, yang besar ini, dia disebut dengan musculus semitendinosus. Kemudian untuk otot yang ini, dia disebut dengan musculus biceps femoris. Nah, untuk otot yang ini dengan otot yang ini kita sebut dengan musculus gastrocnemius. Sedangkan otot di bawah musculus gastrocnemius itu terdapat musculus soleus, dan di belakangnya itu dan paling bawah terdapat tendocalcaneus. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu bagian inervasi dan vaskularisasi. Nah, setiap bagian dari sistem muskuloskeletal ini pasti dia memiliki suplai darah dan juga persarafan yang spesifik, di mana vaskularisasi ini dia itu untuk memastikan otot dan juga tulang dapat mendapatkan oksigen serta nutrisi yang cukup, sedangkan inervasi ini dia untuk memungkinkan terjadinya gerakan melalui impuls saraf. Nah, di vaskularisasi dan inervasi ini dia terlihat ada bagian yang berwarna merah dan juga bagian yang berwarna biru. Nah, keduanya ini dia tuh merupakan si pembuluh darah. Nah, untuk yang berwarna merah ini dia tuh disebut dengan arteri. Sedangkan yang berwarna biru ini dia disebut dengan vena. Nah, di sini tuh kita bisa lihat betapa rumitnya dan juga betapa luasnya jaringan pembuluh darah yang dapat menyuplai tubuh. Bisa kita lihat di sini mulai dari kepala, kemudian ada lengan, dada, perut, sampai dengan kaki. Nah, disitulah tubuh kita seperti dialiri oleh jalur-jalur darah yang memastikan semua organ dan ototnya itu bisa hidup dan juga bekerja. Nah, di sini di bagian arteri ini tampak adanya arteri karotis interna, arteri karotis eksterna, kemudian arteri karotis communis, arteri subclavia, kemudian ada arteri axillaris, arteri brachialis, arteri profunda brachii, arteri ulnaris, arteri interosea communis, arteri radialis, kemudian ada arteri femoris, arteri profunda premoris, arteri poplitea, arteri tibialis posterior, arteri tibialis anterior, arteri fibularis, arteri dorsalis, kemudian ada
arteri iliaka eksterna dan juga interna, arteri iliaka communis, arteri mesenterika inferior, kemudian ada arteri testicularis, arteri renalis, arteri mesenterika superior, dan arteri subclavia. Sedangkan untuk venanya itu sendiri dia ada vena jugularis externa, vena jugularis anterior, vena jugularis interna, vena brachiocephalica dextra, vena asigos, vena axillaris, vena cephalica, vena basilica, kemudian ada vena mediana cubiti, vena testicularis dextra, vena iliaca communis, vena iliaca interna, vena iliaca externa, vena femoralis, dan vena magna. Selanjutnya juga ada vena tibialis posterior, tibialis anterior, vena sepania parua, kemudian ada vena poplitea, vena profunda, vena femoralis, kemudian ada vena cava inferior, vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior, vena splenica, vena portea hepatis, vena testicularis sinistra, vena renalis, kemudian ada vena thoracalis interna, vena cava superior, vena subclavicularis, sama ada vena brachiopalenica sinistra. Selanjutnya di gambar yang kedua ini terlihat bagian tubuh depan dan juga bagian tubuh di bagian belakang. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian kepalanya terdapat encephalon. Kemudian di bagian sini terdapat plexus cervicalisnya. Di sini ada medulla spinalis, kemudian ada plexus brachialis, ada plexus lumbosacralis juga. Kemudian untuk gambar di sini kita bisa lihat di sini ada yang namanya plexus brachialis. Nah, jaringan ini sebenarnya terbentuk dari saraf-saraf yang ada di leher sampai ke punggung. Lalu dia itu bercabang dan mengalir ke seluruh lengan. Nah, saraf-saraf ini nantinya dia itu bertugas untuk mengatur pergerakan dan rasa di lengan dan juga di tangan kita. Nah, jadi kalau misalkan ada cedera di bagian plexus ini tuh bisa membuat kita itu jadi lemah dan juga tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, di sini terlihat ada gambar ganglion dari sensorium nervi spinalis, kemudian ada truncus nervi spinalis, kemudian yang ini adalah nervus intercostalis, kemudian yang ini adalah ramus communicans, kemudian yang ini adalah ganglion truncus sympathicus. Kemudian untuk yang ini dia adalah ramus cutaneus anterior, kemudian yang ini adalah ramus cutaneus lateralis, kemudian yang ini adalah nervus intercostalis, kemudian yang ini adalah ramus posterior, kemudian bagian yang ini adalah radix anterior, dan yang ini adalah radix posterior. Selanjutnya untuk gambar yang terakhir itu, kemudian untuk gambar yang terakhir dari vaskularisasi dan inervasi sebenarnya mirip-mirip aja dari yang sebelumnya, tapi di sini kita bisa fokus ke bagian bawah tubuh. Nah, di sini itu ada suatu plexus lumbosakral, yaitu jaringan saraf yang berasal dari tulang belakang bagian pinggang dan juga sakrum atau tulang ekor, di mana nantinya saraf-saraf ini itu akan turun ke paha, lutut, betis sampai juga ke kaki. Nah, saraf yang terkenal di bagian ini tuh disebut dengan saraf
psikiatri karena dia tuh sangat besar dan juga penting. Nah, jika misalkan nanti sarafnya itu dia terjepit, nah itu tuh bisa menyebabkan nyeri yang menjalar dari punggung bawah ke kaki sehingga kondisinya sering disebut dengan psikiatika. Dampak di sini untuk vaskularisasi dan inervasi yang terakhir itu terdapat jaringan saraf simpatis preganglion dan juga serabut saraf simpatis postganglion. Nah, untuk serabut saraf simpatis preganglionnya itu dia yang garisnya lurus, sedangkan garis yang putus-putus ini dia disebut dengan serabut saraf simpatis postganglion. Mungkin secara sederhananya itu darah itu kan memberikan nutrisi dan oksigen ke otot dan tulang agar mereka bisa hidup dan juga bergerak. Sedangkan saraf dia tuh mengatur perintah dari otak ke tubuh untuk bergerak dan juga membawa informasi dari tubuh kembali ke otak seperti rasa sakit ataupun sentuhan. Nah, jadi tubuh kita ini ibaratnya tuh seperti mesin kompleks yang dipenuhi dengan pipa, kabel, dan semua itu harus bekerja selaras supaya kita bisa duduk, berjalan, dan bahkan bisa merasakan hangatnya matahari. Nah, jadi sekian dari penjelasan terkait materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.